Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita masuk ke muatan pelajaran matematika. Setelah tadi tematik, kita masih mengulang lagi materi tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bagaimana cara membaca dan menulis bilangan bulat? Nah, baik, kita ulangi lagi ya. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari 0, bilangan asli, dan lawan bilangan asli. Bilangan asli ini ya, dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini termasuk, semua bilangan asli ini termasuk bilangan bulat positif. Kemudian bilangan bulat juga terdiri dari 0 dan bilangan asli tadi ya, yang merupakan bilangan bulat positif. Nah, berikutnya, bilangan asli ini berada di sebelah kanan dari 0 dalam garis bilangan. Kita lihat dulu ya. Ini disebut dengan garis bilangan. Nah, apabila seperti ini saja, ini saja disebut dengan garis. Apabila kita beri panah, yaitu ke kanan atau ke kiri, namanya sinar garis. Nah, apabila begini, ini adalah ruas garis. Nah, bagaimana kalau digabung semuanya seperti ini? Ada garis, ada ruas-ruas dengan interval yang sama, dengan jarak yang sama. Kemudian ada juga sinar garis. Ini namanya adalah garis bilangan. Kita ulangi ya. Ini sebenarnya di kelas 4 sudah, kelas 5 sudah. Kita ulangi lagi di kelas 6. Jadi ini disebut dengan garis bilangan. Di garis bilangan ini ada di tengah-tengah ada 0. Kemudian di sebelah kanan 0. Ini nilainya akan semakin besar mengikuti sinar garis hingga tak terhingga. Jadi sinar garis ini adalah meneruskan ya. Semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Nah, sinar garis yang ke kiri menunjukkan semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Jadi yang berada di sebelah kanan nilainya akan selalu lebih besar daripada yang di sebelah kiri. Nah, bilangan bulat terdiri dari 0 dalam garis bilangan ya. Bilangan bulat ini terdiri dari 0. Kemudian bilangan asli. Nah, bilangan asli ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sampai tak terhingga, diberi sinar garis ini sampai tak terhingga. Semua bilangan asli ini adalah bilangan bulat positif. Dan yang berada di sebelah kiri 0 adalah lawan dari bilangan asli. Lawan dari bilangan asli ini adalah bilangan bulat negatif. Bilangan asli tadi bilangan bulat positif ya. Nah, yang berada di sebelah kiri 0 ini adalah lawan dari bilangan asli. Jadi ini disebut dengan bilangan bulat negatif. Semakin ke kiri tadi nilainya semakin kecil ya, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Jadi kalau kita mau lihat ini lebih besar atau lebih kecil, letakkan di garis bilangan bisa. Nah, yang berada di sebelah kanan maka nilainya lebih besar daripada yang di sebelah kiri. Jadi ini negatif 1 dengan negatif 3 lebih besar mana? Lebih besar negatif 1 karena negatif 1 letaknya di sebelah kanannya negatif 3. 2 dengan negatif 6 besar mana? Besar 2. Kenapa? Karena negatif 6 letaknya jauh di sebelah kiri dari 0. 2 letaknya di sebelah kanannya 0. Kanannya 0 maka nilainya semakin ke kanan nilainya semakin besar. Di sebelah kiri 0 semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Jadi semakin banyak bilangan negatifnya maka akan semakin kecil nilainya. Nah, semakin besar ini bilangan bulat positif maka nilainya akan semakin besar. Letaknya akan semakin ke kanan kalau untuk yang bilangan bulat positif ya.
Nah, kita lanjutkan ke operasi hitung penjumlahan. Kemarin kita sudah membandingkan bilangan bulat, sudah mengurutkan, kemudian apa lagi ya, itu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat ya, menulis lambang bilangan bulat juga sudah, penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk di materi operasi hitung penjumlahan. Kalian bisa baca di sini. Operasi hitung pada bilangan bulat meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dan pembagian. Nah, sekarang kita masuk yang operasi hitung penjumlahan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan jumlahkan dulu yang pertama bilangan positif dengan bilangan positif dengan menggunakan garis bilangan ya. Dan nanti bilangan yang dijumlahkan akan digambarkan sebagai anak panah dengan arah sesuai dengan bilangannya. Jika bernilai positif, maka anak panahnya digambar menunjuk ke arah kanan. Nah, sebaliknya jika bernilai negatif, maka anak panahnya digambar menunjuk ke arah kiri. Nah, kita lihat di sini yang kita jumlahkan adalah 5 ya. 5 ditambah 3 sama dengan N. Kita letakkan pada garis bilangan karena 5 ini positif, 3 positif, berarti di sebelah kanan 0 ya. 5 jadi panahnya ke arah kanan karena positif. 5 ditambah 3 berarti dilanjutkan ya dari sini. 5 dilanjutkan terus 3 ruas ke arah kanan, jadi panahnya tetap ke kanan karena 3 juga positif. Jadi 5 ditambah 3, kalian bisa hitung sini ya, ini adalah hasilnya, hentian terakhirnya adalah hasilnya ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalian bisa buat ini juga kalau bingung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini hentian terakhirnya adalah jawabannya. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan N. N nya adalah 8. N nya ini titik-titik ya, nilainya ini tadi karena belum diketahui maka disebut dengan N. Jadi kalau ada N, X atau dilambangkan dengan apapun tidak perlu bingung. Nah, berikutnya ini halaman 9 ya, kalian bisa buka halaman 9 di buku kalian. Berikutnya, kalau tadi penjumlahan bilangan positif dengan positif, sekarang kita lakukan penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan negatif. Nah, kalau positif tadi sinar garisnya ke arah kanan, panahnya ke arah kanan, sekarang yang negatif panahnya ke arah kiri. Negatif 4 ditambah negatif 3 ditambah negatif 4 ya. Negatif 3 nya dari 0 ke kiri, karena bilangan negatif itu di kirinya 0 ya, berarti negatif 3 ke sini. Kemudian ditambah negatif 4, berarti melanjutkan ke arah kiri sebanyak 4 ruas ya. 1 2 3 4, berhenti di negatif 7. Jadi pertanyaannya negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan N. Berapa nilai N? Nilai N adalah negatif 7, seperti itu ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke penjumlahan bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, contohnya di sini yang mau dijumlahkan adalah 7 ditambah negatif 3 sama dengan N ya. Nah, ini di sini salah cetak ya, ini harusnya 7 bukan negatif 7 ya. 7 ini negatif 3. Itu. Jadi 7
dari 0 ke arah kanan anak panahnya sampai di titik 7 ya. Ditambah ini kalau negatif kita sebut melawan arah gitu ya, ke arah kanan sebanyak 7 ruas, kemudian melawan arah kanan berarti ke kiri sebanyak 3 ruas. 1, 2, 3, berhenti pada angka 4. Jadi 7 ditambah negatif 3, jawabannya adalah ya, kita ambil dari 0 sampai pada angka 4. Jadi jawabnya N adalah 4. Nah, berikutnya penjumlahan bilangan negatif dan bilangan positif. Contohnya yang akan dijumlahkan adalah bilangan negatif 2 ditambah 5 sama dengan N. Karena ini diawali dengan negatif 2 ya, berarti dari 0 ke arah melawan arah 2 berarti ke arah negatif 2. Negatifnya kita bisa baca lawan juga. Melawan 2. Jadi kalau 2 ke sini ya, melawan 2 berarti ke arah. Kalau 2 ke arah kanan, melawan 2 berarti ke arah kiri. Atau kita bisa sebut langsung negatif 2. Negatif 2 berarti dari 0, 2 ruas ke arah kiri, 1, 2 ya. Dari sini, kemudian ditambah 5, karena positif berarti ke kanan. Ini bisa juga dikatakan mundur ya. Ini kalau pakai mobil ya, bisa mobilnya mundur 2 ruas, kemudian maju, kemarin mundur lawannya maju ya, maju lawannya mundur. Jadi kalau negatif kita ibaratkan mundur, positif kita ibaratkan maju. Jadi mundur 2, negatif 2, maju 5, dari negatif 2 maju 5, 1, 2, 3, 4, 5, berhenti di angka 3, bilangan 3. Jadi jawabnya adalah 3. Nah, anak-anak, penggunaan garis bilangan ini dalam penjumlahan bilangan bulat memang mudah untuk dipahami ya, tetapi penggunaannya juga terbatas. Hanya pada angka satuan saja ya. Kalau angkanya sampai ke ratusan, seberapa panjang ini garis bilangannya harus dibuat ya. Kalau sampai puluhan, ratusan itu akan repot juga kalau pakai garis bilangan. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat ini, pada dasarnya menentukan nilai akhir dari suatu hitungan. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat dalam angka baik itu satuan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan atau berapapun ya. Nah, ini bisa kalian lihat di halaman 10 di buku kalian ya. Jadi kita bisa memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat baik itu dalam angka satuan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Yang pertama sifat tertutup. Nah, operasi penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga ya. Jadi A tambah B sama dengan C. Sifat komutatif atau pertukaran. Jadi kalau tempatnya ditukar hasilnya akan tetap sama. Tertutupnya tadi ya, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi hasilnya bulat tambah bulat hasilnya bulat. Kemudian kalau yang B, sifat komutatif atau pertukaran, meskipun tempatnya ditukar hasilnya juga akan tetap sama. 2 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 2, hasilnya pasti akan sama-sama 6. Kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, meskipun dikelompokkan ada 3 bilangan ya mau dijumlahkan, meskipun dikelompokkan ke depan, kurungnya diletakkan di depan ataupun di belakang juga akan tetap sama. Kemudian inverse atau lawan.
Nah, hasil penjumlahan bilangan dengan inversnya selalu menghasilkan 0. Jadi untuk negatif kita sebut lawannya. 1 ditambah dengan lawannya 1 berarti negatif 1 ya. Lawannya 2 negatif 2, lawannya 3 negatif 3 ya. Jadi kalau dijumlahkan dengan inversnya maka jawabannya akan 0. Jadi misalnya 1 ditambah negatif 1 hasilnya sama dengan 1 dikurangi 1, jadi sama dengan 0. 2 ditambah negatif 2 hasilnya juga pasti 0, karena 2 ditambah dengan negatif 2 itu sama dengan 2 dikurangi 2. Berikutnya identitas. Nah, bilangan bulat jumlahkan dengan 0, maka hasilnya berapapun itu hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Misalnya ya 105 ditambah 0 maka hasilnya akan sama dengan 0 ditambah dengan 105, hasilnya pasti akan 105. 3 ditambah 0 hasilnya sama dengan 0 ditambah 3, yaitu 3. Nah, seperti itu penjumlahan bilangan bulat, baik itu positif dengan positif, positif dengan negatif, atau bilangan negatif dengan positif, juga negatif dengan negatif ya tadi. Nah, baik, saya akhiri sekian. Nanti ada tugas-tugas di grup, kalian bisa lihat. Saya akhiri sekian, mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Bila ada yang kurang jelas silahkan tanya di grup WA atau di Wabri. Saya akhiri sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.